Kembali lagi di kanal YouTube Maginiskala. Kali ini kita kembali ke segmen Demonosofia, di mana Maginiskala akan membahas berbagai macam demon atau demon yang sudah pernah berinteraksi secara langsung, entah itu melalui meditasi ataupun ritual invokasi. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya dengan demon yang bernama Barbatos. Nah, Barbatos adalah salah satu demon Gothia ya. Saya tidak akan bahas deskripsi ataupun keterangan-keterangan mengenai Barbatos sesuai yang di Gothia, karena kalian bisa mencarinya di internet, kalian bisa membacanya atau menonton video lainnya. Karena di sini saya akan membahas personal ya. Jadi, Barbatos di sini adalah merupakan satu dari 15 deitas yang saya pilih sebagai formasi pantheon pribadi saya. Jadi dalam praktik witchcraft saya ini, saya menyusun pantheon pribadi ya, terdiri dari 15 deitas, ada dewa dewi dan juga demon. Salah satunya adalah Barbatos ini. Nah, ketika saya mencoba terkoneksi dengan Barbatos ini, semesta dan juga higher self saya memutuskan untuk memberikan dan juga Barbatos sendiri ya tentunya memutuskan untuk memberikan sigil personal. Jadi sigil yang saya gunakan untuk terkoneksi dengan Barbatos itu personal ya, bukan sigil yang ada di Gothia seperti itu ya. Tapi untuk enchant atau mantranya itu tetap sama. Oke, langsung kita lompat ke bagian ritualnya. Jadi saya melakukan ritual invokasi. Di sini tujuannya adalah saya ingin melakukan pathworking sesuai dengan hal-hal yang memang ingin diajarkan oleh Barbatos kepada saya. Oh ya, sebelumnya ya, sebelum saya memulai ritual invokasi untuk inisiasi pathworking ini, sebelumnya saya sudah melakukan konsultasi ya terlebih dahulu dengan Barbatos. Saya nanya apa sih nanti yang kira-kira spesialisasi kamu itu apa, yang ingin kamu ajarkan kepada saya itu apa. Saya bertanya seperti itu. Jadi di situ penghubungnya ya, saya tidak berbincang langsung dengan Barbatosnya, namun saya menggunakan higher self saya sebagai perantara. Jadi higher self saya yang terkoneksi secara langsung, mungkin berhadapan langsung dengan Barbatos, tapi kemudian informasi yang didapat oleh si higher self ini ditransmisikan ke kesadaran saya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian ritualnya ya. Ketika saya melakukan ritual invokasi, kemudian semuanya berjalan lancar, kemudian saya melakukan seperti biasa. Setelah invokasi, saya melakukan meditasi beberapa saat sembari merapalkan mantra atau enchant dari Barbatos ini. Saya merapalkan terus menerus sampai hening. Kemudian tiba-tiba saya merasa berada di suatu jalan setapak. Jalan setapak, saya ingat betul jalannya ini tanahnya berwarna agak kuning-kuning kecoklatan dan sedikit berbatu. Kemudian kanan kirinya itu padang bunga. Kemudian dari hadapan saya secara tiba-tiba muncul satu sosok kakek tua renta, tubuhnya kurus, namun
auranya ini sangat kuat dan berwibawa, penuh dengan magis dan juga ramah tentunya. Penampilannya kurang lebih ya, rambutnya putih, panjang sebahu, kemudian wajahnya bersih ya, tidak ada kumis, tidak ada jenggot, alisnya juga putih, matanya putih, kemudian kulitnya, untuk kulitnya kuning langsat, tapi agak agak ada noda-noda tanah semacam itu ya, jadi nggak bersih seperti itu. Jadi di tangan kanannya beliau memegang tongkat kayu, ada perintilan-perintilannya entah apa. Kemudian pakaiannya beliau hanya memakai pakaian bagian bawah semacam kain yang dililit-lilitkan. Kemudian di bagian tangan kirinya memegang semacam mangkuk dari batok kelapa, seingat saya waktu itu ya. Jadi penampilannya ini mirip sekali dengan seorang pengemis. Ternyata, oh ya, beliau ini juga didampingi ini ya, 2 ekor anjing. Kemudian ternyata saya di situ mendapatkan eh, pengetahuan yang masuk secara tiba-tiba ya, pengunduhan informasi. Saya tahu bahwa beliau ini adalah manifestasi dari Barbatos. Di sini beliau menunjukkan manifestasinya sebagai seorang pengemis, patron seorang pengemis, patron seorang pengembara, patronnya orang gelandangan, patronnya orang gila, patronnya para peziarah, semacam itu ya. Kemudian beliau datang mendekati saya, batin saya di situ mengatakan, oh ini Barbatos, seperti itu ya sebenarnya. Oh, seperti ini beliau termanifestasi di hadapan saya. Kemudian beliau ini menghampiri saya dan mengulurkan tangan kirinya yang memegang mangkuk sedekah. Kemudian beliau bertanya, apa yang akan kamu persembahkan kepadaku? Beliau bertanya demikian ya. Secara refleks, saya berkata kepada beliau, saya tidak punya apa-apa kecuali cinta, ketulusan, dan pengabdian. Maka saya persembahkan cinta, ketulusan, dan pengabdian saya. Jadi seolah-olah saya mengambil itu ya, cinta, ketulusan, dan pengabdian itu dari dada saya mencabutnya dalam bentuk semacam entah itu, entah jantung, entah bola cahaya semacam itu, kemudian saya meletakkannya di mangkuk sedekahnya beliau. Di sini yang dimaksud cinta di sini adalah cinta saya kepada jalan yang saya tempuh ini, witchcraft, spiritualitas ini ya. Kemudian juga cinta saya kepada jiwa saya, cinta saya kepada beliau Barbatos. Kemudian ketulusan. Ketulusan di sini adalah ketulusan saya untuk menuntut ilmu atau belajar dari Barbatos, dan juga ketulusan saya menjalani jalan spiritual atau jalan witchcraft spiritualitas. Intinya jalan yang sudah saya pilih ini, saya menjalaninya dengan ketulusan. Kemudian pengabdian. Pengabdian di sini adalah pengabdian saya kepada jiwa saya, pengabdian kepada evolusi jiwa saya, dan juga pengabdian saya kepada Barbatos. Untuk pengabdian saya kepada Barbatos karena saya menganggap Barbatos di sini sebagai seorang guru, mentor seperti itu ya. Jadi saya harus mengabdikan diri, giat belajar semacam itulah ya, tekun dan sebagainya. Jadi hanya itu yang saya persembahkan ya. Mungkin orang akan bertanya-tanya,
masa bisa mempersembahkan semacam itu kepada demon? Bukannya demon itu harus mempersembahkan jiwa ya, harus mempersembahkan darah ya, mempersembahkan bla 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 bla. Pada kenyataannya apa yang saya alami secara pribadi, saya tidak pernah mempersembahkan yang neko-neko, dan juga mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mungkin orang juga di sini kalian akan heran, eh, interaksinya dengan demon tapi kok yang dibahas cinta, ketulusan dan pengabdian, kayak kayak toko sebelah ya. Seperti itu mungkin kalian akan berpikir seperti itu. Tapi itulah kunci sukses, keberhasilan dan keselamatan saya di dalam ini ya, apa? Perdemonan dan juga witchcraft, okultisme, inisiasi, pathworking sebagai macamnya itu, kunci keselamatan, keberhasilan dan keberhasilan saya itu kuncinya yaitu di cinta, ketulusan dan pengabdian itu tadi. Nah, lanjut ke cerita ya. Jadi setelah saya mempersembahkan cinta, ketulusan dan pengabdian saya ke mangkuk sedekahnya Barbatos, beliau kemudian mengambil sesuatu dari eh, kantung yang terikat di ini ya, pinggangnya. Ternyata itu adalah sebuah kulit kerang diberikan kepada saya. Awalnya di situ saya heran, apa ini maksudnya kulit kerang ya? Oh, ya udah, yang penting diterima dulu dengan rasa syukur dan terima eh, hormat ya. Saya menerima ini seperti itu, karena di situ intuisi saya tidak mengatakan sesuatu yang janggal. Oh ini janggal, oh berhati-hati semacam itu, kewaspadaan semacam itu tidak ada. Jadi memang itu mungkin hanya sekedar cindera mata seperti itu ya. Jadi saya menerimanya. Saya tidak tahu maksudnya sampai beberapa hari kemudian saya mendapatkan ilham atau pengetahuan, pengunduhan informasi bahwa ternyata kulit kerang tersebut itu bersifat seperti sebuah emblem keanggotaan. Jadi di situ karena saya sudah menerima kerang dari beliau ini, intinya saya sudah diterima sebagai murid atau mungkin juga anggota persaudaraan yang dinaungi oleh beliau. Jadi misalnya nanti saya kemana di alam astral, eh, jika ada orang yang bisa mengidentifikasi kulit kerang yang saya miliki itu, oh ini muridnya Barbatos, oh ini anggota persekutuannya Barbatos, semacam itu. Jadi itu semacam sebuah emblem ya, emblem keanggotaan, istilahnya seperti itu. Oh ya, mundur sebentar ya, sebelum kita mundur lagi, sebelum beliau termanifestasi sebagai seorang pengemis ini ya. Sebelumnya beliau itu sudah menghadirkan penglihatan-penglihatan tentang manifestasi atau aspek-aspek beliau yang lain. Jadi beberapa yang diungkapkan itu ada sosok humanoid atau sosok seperti manusia, gagah, ganteng banget, auranya kehijauan, kemudian ada tanduk seperti tanduk kambing atau domba. Jadi kalau sekilas mungkin orang akan menganggapnya mirip seperti Dewa Pen, tapi tidak, karena kakinya itu tetap kaki manusia bukan kaki kambing ya. Kemudian lainnya beliau termanifestasi sebagai binatang ya, diantaranya adalah burung alap-alap, kemudian burung rangkok, kemudian ayam kalkun. Entah kenapa beliau termanifestasi menunjukkan aspek hewaninya itu sebagai ayam kalkun. Saya juga kurang
kurang paham ya. Jadi setelah proses itu menunjukkan beberapa manifestasi itu, kemudian barulah saya masuk ke ini ya, cerita yang tadi, masuk ke hening, kemudian bertemu dengan manifestasi beliau sebagai seorang pengemis seperti itu ya. Dan manifestasi ini sebagai seorang pengemis ini sebenarnya beliau memiliki nama pribadi ya, nama rahasia atau nama magis yang sayangnya tidak bisa diungkapkan di sini ya. Itu untuk karena personal, jadi hanya untuk saya sendiri. Mungkin sampai di sini dulu ya. Tidak terlalu panjang, tapi mungkin kalian bisa mengambil intisarinya dan juga pembelajarannya, yaitu bahwa tidak semua demon itu menghendaki persembahan yang neko-neko. Jiwa manusia lah, darah binatang lah, daging binatang lah, dan sebagainya. Sebenarnya persembahan itu adalah sesuatu yang diberikan dengan tulus, ikhlas, dan cinta serta pengabdian. Karena demon itu mereka meminta persembahan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai. Kalau kita cintanya musik, ya persembahkan musik lah. Kalau kita suka makanan coklat, ya persembahkanlah coklat. Karena apa? Beliau ingin juga merasakan emosi dan memori yang tersimpan pada hal-hal yang kita sukai atau cintai. Seperti itu. Misalnya coklat ini, kita suka coklat, pasti kita punya memori khusus tentang coklat ini kan. Entah itu memori yang menyenangkan atau memori yang kurang menyenangkan. Ya. Nah, ketika coklat ini dipersembahkan, maka beliau ini juga turut merasakan, oh, seperti ini yang dirasakan si A. Oh, seperti ini yang namanya mungkin emosi manusia, rasa sakit manusia, kebahagiaan manusia, dan sebagainya seperti itu. Kalau ada orang yang mempersembahkan jiwanya sendiri atau jiwa orang lain kepada seorang demon, ya itu berarti keputusan di manusianya sendiri. Demon hanya menerima apa yang sudah kalian berikan atau apa yang sudah kalian janjikan. Seperti itu. Ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video makin skala yang lain.